Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ramadan Podcast Sigma, dengan Mila di sini. Pada podcast kali ini, aku akan membawakan tema yang sangat luar biasa dan insya Allah akan bermanfaat bagi kita yang mengamalkannya. Kalau begitu, mari kita simak pembahasan kali ini bersama-sama. Sebelumnya, pasti Sobat RPS sudah tahu kan tentang Al-Quran itu? Pasti juga Sobat RPS sering membaca Al-Quran. Lalu, apa sih itu Al-Quran? Pasti Sobat RPS penasaran juga kan, apa sih tujuannya diturunkannya Al-Quran itu? Nah, di podcast kali ini, aku akan membicarakan dan membahas mengenai The Miracle of Quran. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa sih itu Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia ini. Al-Quran juga merupakan salah satu mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Al-Quran juga kehadirannya adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan merupakan prinsip-prinsip untuk semua masalah kehidupan. Sobat RPS, Al-Quran itu diturunkan dalam dua cara. Cara pertama yaitu Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauh Al-Mahfuz ke langit dunia pada bulan suci Ramadan. Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam surat Al-Qadar ayat pertama yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Cara yang kedua, usai diturunkan di langit dunia, lalu wahyu Al-Quran ini diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad, sekaligus juga tanda pengangkatannya sebagai Rasulullah, yaitu ditandai dengan turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi perintah membaca Al-Quran. Nah, Sobat RPS, itulah sedikit penjelasan mengenai apa sih itu Al-Quran. Lalu sekarang kita akan membahas mengenai The Miracle of Quran atau keajaiban Al-Quran. Sobat RPS, Al-Quran merupakan petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia yang menuntun kita kepada jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sendiri memiliki banyak sekali keajaiban loh sobat. Di antaranya yaitu 1. Ayat-ayat Al-Quran mampu mengungkapkan peristiwa-peristiwa masa depan. Segala peristiwa yang digambarkan dalam Al-Quran pasti akan terjadi, dan beberapa telah terbukti dalam sejarah. Contohnya adalah kemenangan umat Islam atas Quraisy. Informasi akan datangnya kemenangan umat Islam atas kaum Quraisy digambarkan dalam Quran surat Al-Qamar ayat 45. Sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur, yang artinya golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Melalui ayat ini, Allah menginformasikan kepada Muhammad SAW bahwa kaum musyrikin Quraisy akan dapat ia kalahkan. Ayat ini diturunkan pada masa Rasulullah SAW masih tinggal di kota Mekah. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 8 Hijriyah, mereka dikalahkan secara total dalam peristiwa Fath Makkah. Lalu Sobat RPS, keajaiban yang nomor 2 yaitu Al-Quran juga menjelaskan tentang berbagai fakta atau hal-hal ilmiah loh, baik hal ilmiah yang secara umum sudah diketahui maupun hal-hal ilmiah baru atau fakta ilmiah baru yang terbukti kebenarannya melalui sejumlah eksperimen penelitian.
Misal saja tentang penciptaan manusia. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bagaimana proses penciptaan manusia, bahkan hal tersebut telah jelas terperinci sebelum manusia dengan ilmu kedokterannya yang mumpuni seperti sekarang ini. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 14 yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Contoh yang lainnya nih adalah ditemukannya teori relativitas waktu. Beberapa ayat dalam Al-Quran juga mengisyaratkan atau menyinggung adanya relativitas waktu ini. Misalnya dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 5 yang artinya dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Masya Allah, sungguh luar biasa ya Sobat RPS. Keajaiban yang ketiga nih, salah satu keajaiban Al-Quran adalah kita dapat mengubah isinya, namun isinya mampu mengubah hidup kita. Sobat RPS, sejak 1400 tahun hingga detik ini, Al-Quran tetap terjamin keaslian isinya. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengubah Al-Quran, sebab Allah SWT sendiri yang memeliharanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang benar-benar memeliharanya. Sobat RPS, Al-Quran adalah ruh robani atau kekuatan robani yang akan mampu menghidupkan dan menggerakkan akal pikiran dan hati. Setiap lembaran Al-Quran mengandung kunci-kunci keselamatan dunia dan akhirat. Apabila kita menginginkan keselamatan tersebut dan ketenteraman hati, maka berpegang teguhlah pada Al-Quran. Sebab di dalamnya terkandung segala yang kita perlukan untuk merealisasikan itu. Itulah beberapa keajaiban Al-Quran yang bisa aku sampaikan. Sekian podcast kali ini, semoga apa yang telah aku sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Dan semoga dapat memberikan sedikit ilmu mengenai The Miracle of Quran. Pesan aku, semoga Sobat RPS selalu membaca Al-Quran dan dapat mengamalkannya. Kurang lebihnya aku mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Sampai jumpa pada podcast lainnya. Semangat dalam menjalani ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.